Masuk sedikit. Setiap hari masuk. Saya tidak pernah ganggu kalian di sini, tapi kalau kalian masuk Indonesia itu hak saya. Mengerti? Illegal fishing masih menjadi salah satu isu prioritas yang harus diselesaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Seperti yang kita lihat, kerja keras pemerintah dalam menangani isu ini tidak main-main. Pada tahun 2021, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah menangkap sebanyak 167 kapal, 53 kapal ikan asing yang mencuri ikan, dan 114 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan. Illegal fishing, khususnya yang dilakukan oleh kapal ikan Indonesia, dapat dicegah sebelum kapal itu berlayar, dan upaya pencegahan tersebut dapat dimulai dari daratan. Seorang wanita menuju dermaga. Tampak ia sedang melakukan pemeriksaan. Tetapi tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Wah, ini kapal ini salah ya? Ini melakukan penangkapan di daerah yang tidak sesuai dengan izinnya. Pelabuhan perikanan sebagai tempat kapal berlabuh merupakan titik di mana kita bisa meminimalisir terjadinya praktik illegal fishing yang terjadi di wilayah laut. Pelabuhan perikanan juga sebagai tempat pendaratan ikan menjadi lokasi pendaratan pertama ikan segar sebelum didistribusikan kepada masyarakat di tempat pelelangan ikan, pasar, supermarket, dan lain-lain. Tetapi, tahukah di sini terdapat petugas yang selalu menjadi ujung tombak untuk menjaga setiap keberangkatan dan kedatangan kapal ikan? Pelabuhan perikanan memiliki luas wilayah yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zahman ini memiliki luas sekitar 98 hektar. Pelabuhan ini merupakan yang terbesar di Jakarta. Tentu saja tidak mudah mengawasi dan memeriksa para nelayan yang silih berganti di pelabuhan agar patuh dengan ketentuan yang berlaku. Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri telah menempatkan unit pelaksana teknis atau UPT yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mengawasi kepatuhan kapal-kapal ikan di setiap pelabuhan perikanan. Salah satunya di Pangkalan PSDKP Jakarta. Di sini kita akan mengetahui aktivitas pengawasan yang sering dikenal sebagai Waskapi. Waskapi sendiri kependekan dari kata pengawasan penangkapan ikan yang singkatnya merupakan rangkaian kegiatan pengawasan yang dilaksanakan untuk memastikan kelaikan operasional kapal perikanan termasuk kesesuaian dokumen dan fisik kapal, alat tangkap yang digunakan, ikan hasil tangkapan, serta muatan lainnya sebelum keberangkatan dan setelah kepulangan setiap kapal perikanan di pelabuhan. Pengawasan penangkapan ikan ini kan memang sangat complicated ya, kegiatan penangkapan ikan itu. Satu, karena dia berada di laut yang jauh sekali.
yang kita uncontrol. Salah satunya kita mencoba untuk melakukan pengawasan sebelum kegiatan penangkapan. Jadi sebelum melakukan kegiatan penangkapan, maka kita lakukan cek mulai dari kapalnya, orangnya, baik itu bersifat administratif maupun bersifat teknis. Jadi kita cek semuanya. Nah, setelah kita cek, kita verifikasi, baru kita keluarkan namanya, istilahnya ada suatu dokumen yang namanya standar layak operasi. Jadi kalau dia tidak memenuhi standar tersebut, dia tidak diberikan akses untuk melakukan kegiatan penangkapan. Beberapa aspek penting dalam pelaksanaan Waskapi sendiri pada prinsipnya merupakan upaya menjamin terpenuhinya persyaratan administrasi dan kelaikan teknis kapal perikanan. Hal tersebut berarti bahwa kapal yang telah melewati prosedur Waskapi merupakan kapal perikanan yang telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa saja yang dilakukan dalam proses Waskapi ini? Dan apa andil mereka dalam upaya pencegahan illegal fishing? Untuk mencegah illegal fishing di sisi daratan, kami pengawas perikanan itu dalam kesehariannya melakukan penerbitan HPK dan SLO. Umumnya sebagai tolok ukur bahwa kapal tersebut telah dilengkapi dokumen perizinan yang sah. Kemudian SLO juga merupakan syarat dari Sah Bandar Perikanan untuk menerbitkan SPB. Pak Rahman adalah salah satu dari sekian banyak pengawas perikanan yang memulai kegiatan Waskapi yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zahman. Pak Rahman dan beberapa narasumber kita akan menceritakan bagaimana upaya mereka dalam mencegah praktik illegal fishing. Dokumen perizinan di kapal perikanan ada dua, yaitu kalau untuk kapal penangkap ikan adalah SIPI, yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan. Di SIPI itu merupakan identitas dari kapal tersebut yang terdiri dari nama kapal, kemudian tanda selar, ukuran kapal, kemudian ada alat tangkap yang digunakan, kemudian daerah penangkapan yang diperbolehkan dia menangkap dan daerah penangkapan yang dia tidak boleh menangkap. Atau dia ke WPP NRI untuk mengangkut ikan di tengah laut. Di situ informasi tersebutlah sebagai kami pengawas perikanan untuk melihat apakah nantinya dokumen SLO yang kami terbitkan nanti sesuai dengan izin yang tadi. Kalau pada saat pemeriksaan kapal yang harus dimiliki itu pertama SIPI, Surat Izin Penangkapan Ikan. Di sini kita bisa lihat nama kapal, tanda selar, masa berlakunya sampai kapan. Kita bisa meriksa juga lewat barcode. Nanti kita menyesuaikan nomor mesin yang tertera di SIPI dengan nomor mesin yang ada di ruang mesin tadi. Ini biasanya kita foto dulu di bawah. Setelah itu fotonya baru kita cocokin dengan SIPI-nya, karena kalau meriksa di bawah kan susah ya. Pelabuhan Nizam Zahman itu ada beberapa jenis alat tangkap. Jadi ada yang pursein, kapal longline, dan cumi. Nah, untuk pursein memang kita untuk melakukan pengecekan alat tangkap, terutama jaring, kita ukur itu mesh size. Jadi mesh size kantong pursein itu kita ukur menggunakan jangka sorong. Kita cek mesh size-nya apakah sesuai dengan perizinan. Dan satu surat jadwal itu memiliki satu jenis alat tangkap. Kasus yang sering terjadi di lapangan biasanya untuk tidak sesuai pelabuhan pangkalan, alat tangkap tidak sesuai spesifikasi teknis yang tertera dalam SIPI, kemudian ada lagi transmitter tidak terpantau, kemudian ada juga mungkin yang menarik adalah menangani ada pemalsuan dokumen. Saya teman-teman kita kumpul, ada kasus. Siap. Jadi kami mendapatkan laporan pengaduan melalui kepala pangkalan, yaitu via WA. Di situ disebutkan bahwa ada dua kapal, namanya sudah disebutkan dengan jelas dari pelapor, kapal A dan kapal B.
dia telah melakukan pertukaran dokumen. Saya mendapat laporan bahwa ada 2 kapal memasukkan dokumen kita kapal Indonesia melaut dengan dokumen palsu. Jadi nama kapalnya dan sudah Pak Rahman dan para pengawas perikanan segera membentuk tim untuk menyelidiki kasus pertukaran dokumen ini. cek perizinan. Setelah membentuk tim, segera pengawas perikanan mengecek pergerakan kapal yang dicurigai. Ini Pak, untuk yang kapal ras sudah informasi dari pengawas, posisi kapal ada di Dermaga Barat. Kemudian untuk yang sudah posisinya sedang berada di Selat Sunda, kemungkinan sedang arah masuk ke pelabuhan. Kita lihat dokumen-dokumen perizinannya. Oke, berarti siap-siap kita bikin surat panggilan yang palsu. Ada informasi bahwa salah satu kapal tersebut telah berada di pelabuhan, telah melakukan aktivitas bongkar. Oke. Halo. Oke. Jadi Dermaga Barat ya? Oke, data-datanya saya sudah pegang. Yaudah, tunggu di sana, nanti kami ke sana. Oke, kita ke dermaga. Para pengawas perikanan bergegas menuju suatu tempat setelah mendapatkan info kapal tersebut telah berada di Dermaga Barat. Saat itu kami langsung cari informasi secara detail dari kapal yang sudah ada di pelabuhan. Tindakan memalsukan dokumen adalah sebuah pelanggaran dan masuk kategori illegal fishing. Pihak PSDKP dalam hal ini tidak dapat mentolerir kasus yang bisa menyebabkan kerugian bagi negara dari sektor perikanan. Proses penangkapan itu kami dilakukan secara baik-baik. Mereka dengan humanis, sehingga biar mereka mengatakan dengan sejujur-jujurnya. Sesampainya mereka di sana, para pengawas perikanan briefing untuk melaksanakan penangkapan secara humanis. Para pengawas perikanan mencari detail terkecil untuk mengetahui letak bukti pertukaran dokumen. Dengan itu kami bisa langsung mencari informasi secara detail fisiknya, menjadi kapal itu sangat-sangat unik dan tidak mungkin diganti. Kayak foto-foto ini. Udah. Salah satu yang kami ketahui adalah mesin induk, di mana di CP pun sudah tertera mesin induk kapal perikanan tersebut mulai merek dan nomor serinya. Pak, bisa dibuka? Itu lewat sini, lewat sini. Hah? Grid, bisa? Bisa, lewat sini. Lewat situ Pak, langsung jalan. Pada kejadian perkara tahun 2017 itu ada pergantian dokumen, fisik pun diganti oleh si pemiliknya, termasuk skoci. Skoci itu pasti memiliki nama masing-masing per kapal. Jadi dia kemarin tuh dia menghapus namanya di sini, yang harusnya kapal A menjadi kapal B. Kemudian papan nama diganti oleh mereka juga. Jadi saat kami melakukan pengecekan, baut itu baru, baut nama kapal itu baru papannya gitu. Kemudian pelampung tanda, pelampung donat diganti, kemudian kalender ada yang namanya kapal yang lama masih ada di kalender tersebut namanya gitu. Kemudian kami cek juga buku catatan nakodanya itu masih tertulis nama kapal yang lama. Karena memang ini memenuhi unsur tindak pidana perikanan, dilakukanlah proses penegakan hukum oleh PPNS kami dengan melakukan proses penyidikan. Akhirnya kita serahkan kepada jaksa penuntut umum sampai dengan di pengadilan.
Jadi setelah tadi kami klarifikasi dari pemilik, kemudian agen, nakoda, salah satunya adalah faktor ekonomi, di mana ada satu kapal saat itu kondisinya adalah siap melaut, tetapi dokumen perizinan itu belum terbit. Kisah tahun 2017 menjadi sebuah pelajaran bagi para nelayan dan juga bukti kerja keras pengawas perikanan dalam menjaga perairan Indonesia. Masalah ini salah satu dari sekian banyak tanggung jawab yang para pengawas perikanan hadapi di seluruh Indonesia. Pengawas perikanan pun telah menggunakan teknologi khusus untuk mengetahui pergerakan para nelayan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. VMS itu suatu alat yang termasuk dalam sistem SPKP, sistem pemantauan kapal perikanan. VMS itu ada box, ada antena. Boxnya yang untuk ditaruh di dalam, yang dia menyimpan baterai. Fungsinya itu untuk stakeholder atau untuk pemilik kapal, apabila ada emergensi, kapal tidak bisa dihubungi, nakoda tidak bisa dihubungi, bisa melihat posisi kapal itu kapan terakhir posisinya ada di mana gitu. Nah, baru saat itu baru bisa meminta bantuan, entah itu ke kami, ke pengawas perikanan atau ke sah bandar. Indikasi adanya kecurangan VMS itu transmitternya saat kapal berada di laut dimatikan aliran listriknya agar pergerakan kapal tersebut tidak terpantau oleh kami gitu. Biasanya kami melihat indikasi seperti itu dari tracking kapal. Jadi udah ada garis yang melintang menabrak pulau misalkan atau lurus saja seperti itu ada tanda dimatikan. Nanti kita bisa lihat dari situ tanggal berapa terakhir aktif dan tanggal berapa kembali aktif seperti itu. Kalau pemilik kadang suka berargumen dulu ya gitu kan. Wah Pak, enggak, kapal saya itu taat kok, dia menangkap di sini, di lintang sekian, bujur sekian gitu. Tapi setelah kami perlihatkan bukti trackingnya ke mereka langsung gitu, ya mereka udah tidak bisa berkata-kata lagi gitu. Itu udah bukti otentik sekali kan. Seorang pengawas perikanan menghadapi resiko yang tinggi dalam mengemban tugasnya di lapangan. Meski demikian, tak sedikit wanita yang turut berperan di dalamnya, seperti Ibu Lina. Sebagai seorang pengawas perikanan perempuan, ia juga menghadapi tantangan yang sama demi mencegah kapal perikanan yang berpotensi ilegal untuk beroperasi. Kalau enaknya banyak, kita bisa meriksa kapal, meriksa pelaku usaha, mau dari UPI, usaha pengolahan, budidaya, kita bisa lakukan ya dengan di pengawasan Waskapi. Kalau yang nggak enaknya itu kalau misalnya kita harus meriksa kapal yang kapalnya letaknya jauh dari dermaga, atau juga kalau misalnya pas lagi banjir kan, jadi kita kalau mau menjangkau kapalnya butuh effort yang luar biasa. Sebelum kita menjadi pengawas perikanan ada pelatihan juga, jadi kita udah dikasih tahu tuh bagaimana cara kita untuk meminimalisir risiko gitu. Jadi misalnya saat melakukan pemeriksaan kapal diusahakan juga menggunakan pakaian yang memang bisa ya, misalnya kalau perempuan jangan pakai rok, harus pakai celana, terus pakai sepatu juga yang nggak licin, jangan pakai sepatu pantofel kan lebih cenderung licin. Jadi kita udah dikasih tahu sebelumnya bagaimana cara kita menjadi pengawas perikanan di lapangan supaya kita bisa menjalankan tugas itu dengan baik. Ada tuh nggak ngasih gitu loh. Jadi untuk peningkatan pelayanan dan juga meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha, kami membuka ruang seluas-luasnya untuk bisa berdiskusi, mereka bertanya ketentuan apa yang harus dilengkapi, dan kita
membuka akses melalui beberapa media, website yang khusus diadakan di Pangkalan PSDKP Jakarta, sehingga terjalin komunikasi yang intensif baik kami selaku petugas dengan para pelaku usaha. Jadi sebenarnya tidak ada alasan tidak tahu aturannya, tidak tahu ini, karena semua itu kita sosialisasikan dengan baik. Dan kami membuka ruang seluas-luasnya bagi para pelaku usaha untuk bisa berkonsultasi, melakukan pertanyaan-pertanyaan yang mereka tidak ketahui. Jadi kita mengadakan beberapa kegiatan mulai dari survei kepuasan masyarakat, kegiatan-kegiatan edukasi, coffee morning, sehingga diharapkan tidak kaku, mereka bisa dengan lugas dan bebas menyampaikan pandangannya, kritikannya, sarannya untuk perbaikan pelayanan, dengan tetap satu panduannya adalah kepatuhan. Untuk mencegah IUU phishing, pengawasan terhadap kepatuhan pelaporan menjadi salah satu unsur utama dalam WASKAPI. Jadi mulai dari mereka melakukan penangkapan dengan cara-cara yang dilarang, dengan alat tangkap yang dilarang, ya kan, lalu tidak melalui aturan ataupun tidak dilaporkan. Nah, memang beberapa pelaku usaha tuh kadang-kadang menganggap enteng mengenai reported. Dan reported itu sangat penting. Karena apa? Kementerian Kelautan Perikanan dalam melakukan estimasi daripada jumlah sumber daya dan potensi sumber daya itu dilakukan berdasarkan reported dari teman-teman pelaku usaha. Ya, berapa jumlah yang ditangkap, didaratkan di pelabuhan mana, ditangkap di mana. Nah, inilah yang akan dicatat dan inilah menjadi sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Kalau seandainya tidak diindahkan oleh teman-teman pelaku usaha, nanti pada para pengambil keputusan dalam hal ini Pak Menteri, lalu Pak Dirjen, itu salah dalam menetapkan karena data yang diperoleh itu salah. Sehingga unreported itu kita anggap sebuah pelanggaran, dan apabila teman-teman pelaku usaha melakukan kegiatan itu tanpa sesuai dengan kaidah yang ditentukan, ya akan kita kenakan sanksi. Upaya memberantas illegal fishing tentu bukan hanya dilakukan terhadap kapal asing. Indonesia sebagai negara bendera juga memiliki kewajiban untuk mengendalikan armada kapal perikanannya agar beroperasi sesuai dengan ketentuan dan tidak menangkap ikan secara ilegal di perairan negara lain. Pengawasan penangkapan ikan, kita tidak hanya memberantas illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan asing, tapi justru sebagai kewajiban negara bendera, maka Indonesia wajib untuk memastikan kapal-kapal perikanan yang diberikan izin oleh Indonesia tidak melaksanakan kegiatan IUU fishing atau illegal, unreported, and unregulated fishing. Oleh karena itu, saat ini Indonesia telah mengatur bahwa setiap kapal perikanan Indonesia yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas maupun di wilayah negara lain harus memperoleh persetujuan dari pemerintah Republik Indonesia. Apabila kapal perikanan Indonesia melakukan kegiatan ilegal di wilayah negara lain, maka itu sudah bisa dipastikan ilegal juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, sehingga bisa dilakukan penegakan hukum oleh pemerintah Republik Indonesia. Peraturan dibuat bukan untuk mempersulit keadaan atau hal buruk lainnya, tetapi semua itu untuk kepentingan bersama dalam mengembangkan industri perikanan yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Untuk itu, pemerintah dan pelaku usaha harus bekerja sama agar peraturan yang telah diberlakukan dapat dijalankan bersama. PSDKP adalah benteng terdepan dalam pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Terkait dengan pencanangan program ekonomi biru, laut sehat, Indonesia sejahtera, dan ini seiring dengan terobosan Menteri Kelautan Perikanan, di mana Bapak Sakti Wahyutrenggono memiliki 3 terobosan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Yang pertama yaitu peningkatan PNBP dalam sektor perikanan tangkap dan juga peningkatan masyarakat nelayan, di mana di situ salah satu programnya adalah penangkapan terukur. Pola penangkapan ikan di Indonesia harus betul-betul teratur, regulated,
Kemudian juga amanah daripada Undang-Undang Cipta Kerja memudahkan orang memiliki izin. Jadi sudah tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak memiliki izin karena sangat mudah masyarakat untuk mengurus izin. Harapannya Pak Menteri akan meningkatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di mana tetap ada keseimbangan dan berkelanjutan antara pembangunan di bidang ekonomi dan juga ekologi. Apresiasi yang diberikan oleh Gatra Media Group ini yang berupa Gatra Award. Saya sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mendedikasikan kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, khususnya kepada seluruh pengawas perikanan. Juga kami dedikasikan kepada polisi khusus, pengawas pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk terus menjaga kelestarian kelautan. Pemberian Gatra Award ini akan menjadi dorongan bagi kami, jajaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, untuk lebih semangat lagi dalam mewujudkan program ekonomi biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera. PSDKP hebat, salam Nusantara Lestari Jaya.